Kisah Nabi Harun alaihi salam, sang pendamping dakwah dan penyeru kebenaran. Nabi Harun alaihi salam adalah salah satu Nabi Allah yang dikenal sebagai saudara dari Nabi Musa alaihi salam. Beliau dikaruniai kefasihan dalam berbicara, kelembutan hati, dan kesabaran yang luar biasa. Nama Nabi Harun alaihi salam sendiri disebutkan beberapa kali di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan betapa penting peran beliau dalam dakwah kepada Bani Israel. Kisahnya juga mengajarkan kita tentang pentingnya kerjasama dalam dakwah, kesabaran dalam menghadapi umat, dan keteguhan dalam menjaga ajaran tauhid. Nabi Harun alaihi salam lahir di Mesir dan berasal dari keturunan Bani Israel. Ia adalah kakak kandung dari Nabi Musa alaihi salam yang lahir 3 tahun sebelum Nabi Musa. Pada masa itu, Bani Israel hidup di bawah penindasan Fir'aun yang kejam. Sejak kecil, Harun dikenal sebagai pribadi yang tenang, fasih berbicara, dan memiliki akhlak mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan Harun sebagai penolong dan pendamping bagi Nabi Musa dalam tugas kenabian yang berat. Ketika Nabi Musa menerima wahyu dan diangkat menjadi Rasul, ia memohon kepada Allah agar Harun dijadikan sebagai pendamping dakwah. Musa menyadari kelemahannya dalam berbicara, dan ia tahu bahwa Harun lebih fasih dan bisa membantu menyampaikan risalah kepada Fir'aun dan kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Musa, sebagaimana firman-Nya yang tertulis dalam Quran Surat Taha ayat 29 hingga 32 yang berbunyi, "Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan keberadaan dia, dan jadikanlah dia teman dalam urusanku." Allah kemudian mengangkat Harun sebagai nabi dan menyatukannya dengan Musa dalam misi menyampaikan risalah kepada Fir'aun. Nabi Musa dan Nabi Harun kemudian bersama-sama mendatangi Fir'aun untuk menyampaikan ajakan kepada tauhid dan membebaskan Bani Israel. Harun berbicara dengan kelembutan, sementara Musa dengan keberanian. Mereka menghadapi kesombongan Fir'aun yang menolak seruan mereka dan menuduh mereka berdua sebagai penyihir. Setelah banyak tanda-tanda Allah ditampakkan, dan setelah Fir'aun tetap ingkar, Allah pun memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk membawa Bani Israel keluar dari tanah Mesir. Namun demikian, Fir'aun dan bala tentaranya mencoba mengejar mereka. Tapi dengan pertolongan Allah, Bani Israel berhasil menyeberangi Laut Merah yang terbelah. Sementara Fir'aun beserta pasukannya ditenggelamkan Allah. Setelah selamat dari Fir'aun, Allah memanggil Nabi Musa ke Gunung Tursina untuk menerima wahyu berupa Taurat selama 40 hari. Dalam ketiadaan Musa, Nabi Harun ditinggalkan untuk memimpin Bani Israel. Namun, sebagian kaum Bani Israel tergoda oleh ajakan Samiri, seorang tokoh pembuat patung anak sapi dari emas. Mereka pun mulai menyembah patung tersebut. Nabi Harun sendiri telah mengingatkan Bani Israel dan melarang mereka melakukan praktik tersebut dengan keras, namun mereka tetap saja membangkang. Peristiwa tersebut juga tercantum di dalam Al-Quran Surat Taha ayat 90. Dan sesungguhnya Harun telah berkata kepada mereka sebelumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya kamu hanyalah diuji dengan itu, dan sesungguhnya Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Pemurah, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku." Namun mereka hampir membunuh Harun, sehingga ia tidak mampu berbuat lebih jauh. Ketika Musa kembali dan melihat perbuatan kaumnya, ia sangat marah dan menyalahkan Harun. Tapi Harun menjelaskan bahwa ia telah berusaha sekuat tenaga menjaga umat, namun mereka tetap ingkar. Nabi Harun terus mendampingi Nabi Musa dalam memimpin dan membimbing Bani Israel hingga akhir hayatnya. Menurut riwayat, Nabi Harun wafat di Bukit Hur di wilayah Yordania sekarang. Wafatnya Nabi Harun sangat menyedihkan bagi Nabi Musa dan Bani Israel, karena mereka kehilangan pemimpin yang sabar, penyayang, dan adil. Dan kisah Nabi Harun alaihi salam
memberikan kita beberapa pesan moral yang sangat berharga. Di antaranya, 1. Kerja sama dalam dakwah. Dakwah bisa menjadi lebih kuat dan efektif ketika dilakukan secara bersama-sama, seperti yang dilakukan Musa dan Harun. Kedua, kesabaran dan kelembutan. Nabi Harun mengajarkan bahwa menghadapi umat yang membangkang butuh kesabaran dan pendekatan yang bijaksana. Ketiga, menghadapi ujian dengan teguh. Meskipun dihadapkan pada tekanan dari kaumnya, Harun tetap berpegang teguh pada tauhid dan tidak pernah menyimpang. Dan yang terakhir adalah keteladanan dalam kepemimpinan. Sebagai pemimpin, Harun menunjukkan bahwa memimpin bukan hanya soal perintah, tapi juga kesabaran, ketulusan, dan kasih sayang. Kisah Nabi Harun alaihissalam adalah cermin bagi setiap dai, pemimpin, dan orang yang bertanggung jawab terhadap umat. Beliau adalah sosok yang tak hanya mendampingi Nabi Musa secara fisik, tetapi juga secara spiritual dan emosional. Kelembutan tutur, katanya, kesetiaannya pada kebenaran, dan kesabarannya dalam menghadapi kesesatan umat menjadi warisan agung bagi kita semua. Semoga kita bisa meneladani sifat-sifat mulia Nabi Harun dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi pribadi yang santun, sabar, dan setia dalam perjuangan menegakkan kebenaran. Amin. Ya Rabbal Alamin.